Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, sebelum kita mulai DCWT kita pada hari ini, pertama-tama ingin gue ucapkan dulu selamat hari lebaran bagi kalian yang merayakan. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari tim TCI, ya. Dan juga buat kalian yang sedang dalam perjalanan ke pulang kampung, ya. Semoga kalian bisa aman di jalan, ya, dan juga nanti bisa kembali lagi dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Ya, dan buat dalam konteks tradingnya, semoga tradingnya bisa semakin lebih bijak lagi, semakin lebih profitable lagi, ya. Nah, sekarang kita bisa lihat dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat. Ya, mungkin hadiah lebaran sebesar 1,57%. Tapi ya kita tahu ya bahwa pada faktanya kemarin baru saja tembus support. Nah, jadi ada kemungkinan ini menjadi apa ya, dead cat bounce. Tapi semoga saja bukan ya. Dan total market cap-nya sekarang mencapai di 1,74 triliun US dollars. Untuk Bitcoin sekarang ada di angka 38.500-an, itu merupakan peningkatan sebesar 1,7%. Ethereum di 2.800-an dengan peningkatan kurang lebih 2,6%. BNB naik 2%-an, Solana naik 3,6%, dan seterusnya. Ya, rata-rata meningkat. Nah, tapi kalau kita bisa lihat di sini ya, dari Bitcoin, dia technically masih ada kemungkinan membuat lagi apa? Lower high. Ya. Jadi secara tren besar ya, masih lower high, lower low, lower high, lower low, dan sekarang ya kita lihat nih. Kalau sampai dia bisa menembus daerah sini dan daily close di atas dari ya amannya 40.000 ya, artinya Bitcoin mulai memecahkan struktur. Tapi sebelum dia berhasil melakukan itu, kita harus tetap waspada karena ada kemungkinan lagi dia bisa ke-reject oleh daerah yang sama lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan tentunya ya seperti yang gue sudah bahas kemarin-kemarin ya mengenai resiko alts juga ya, di mana gue sudah bilang ya. Ya ini lagi bukti ya. Bitcoin naik sekitar 1,7%-an, tapi alts naik bisa lebih. Ya jadi sekali lagi itu adalah resiko dari market cap. Ya market cap yang lebih kecil akan lebih mudah naik dan turun. Ya jadi nggak cuma enaknya aja naik doang, turunnya juga lebih parah ya biasanya seperti itu. Nah jadi sekarang untuk Bitcoin ya, tentunya yang menjadi pertanyaan adalah apakah dia akan kapitulasi atau tidak ya. Dan itu dilema juga yang cukup mengganggu gue berapa lama ya. Kalau sampai dia nggak kapitulasi juga ya, ada kemungkinan dia bisa melakukan seperti di 2018 ya. Dia membuat lower low, lower high, lower low, lower high sampai akhirnya kapitulasi juga di sini ya. Jadi ya untuk menghindari seperti ini ya gue lebih prefer sekalian kapitulasi gitu. Tentunya itu salah satu skenario ya. Mungkin saja dengan dia pelan-pelan di sini, dia nggak perlu sampai ke 30.000 dan naik lagi. Ada probability-nya. Tapi kalau dia mengemulate 2018 gitu ya, daripada dia membuat lower low, lower high, lower low, lower high dan berlama-lama di daerah sini, mending sekalian kapitulasi dan reset seperti di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan untuk sekarang di daily-nya kita bisa lihat bahwa eh, MA20 ya. MA20 ini sekarang masih cukup menjadi satu resisten yang cukup menyeramkan. Sudah 2 kali, bahkan technically 3 kali mereject harga Bitcoin ya. Drop 1, drop 2, drop 3. Nah, pertanyaannya, apakah selanjutnya ini akan menjadi drop keempat atau tidak ya? Nah, untuk detailnya lebih dalam kita akan bahas di belakang. Oke, dan news kita pada hari ini datang dari Dubai atau mungkin lebih tepatnya UAE ya kalau secara negara ya. Di mana kita tahu negara ini adalah salah satu yang cukup pro cryptocurrency yang ada di Middle East ya. Kalau kita bisa lihat ya, beberapa exchanger besar seperti Binance, Kraken ya dan beberapa lagi lah ya, mereka bahkan sedang mencari ya commercial license di Dubai gitu. Dan yang ternyata lebih keren lagi apa? Bukan hanya exchanger saja yang mulai merapat ke sana, tetapi bisnis-bisnis yang lebih tradisional pun di Dubai mulai merapat juga ke cryptocurrency ya. Salah satunya adalah sebuah coffee shop dan pastry shop juga yang bernama Bake and More. Dan dia ini tempatnya ada di Al-Quoz. Ini sorry kalau gue salah baca ya. Dan di mana ternyata ini adalah menjadi first cafe di Dubai yang menerima cryptocurrency dari customernya ya, dimana ya selain dari cryptocurrency tentunya mereka masih menerima juga cash dan credit card, tetapi ya sekarang mereka menerima juga pembayaran dalam Bitcoin, Ethereum, Tether dan lain-lain ya. Nah, jadi ini adalah direct quote dari Muhammad Al-Hamadi ya, owner dari Bake and More. Dia bilang mengatakan seperti ini ya. There's been a tremendous interest in cryptos because people see this as the future payment gateway system, especially those who held them for a long time and are now looking to cash them. Ya.
Jadi ya seperti yang kita bisa lihat ya, bukan hanya negaranya saja. Ternyata banyak dari pelaku bisnis di Dubai atau lebih tepatnya di UAE juga merasakan bahwa ya this is the future. Ya makanya mereka mulai mengubah sistem pembayaran mereka. Mereka mulai menerima cryptocurrency ya. Dan secara teknisnya seperti apa ya? Jadi mereka ini akan mengconvert si cost of item ini di dalam value cryptocurrency. Ya, contoh di sini ya, andaikan ada yang membeli sebuah air ya yang harganya 5 dirham misalkan, itu sekitar 1,36 USD ya, itu ya di apa kira-kira lah harga sekitar segitu. Nah, lalu bagi kita yang menggunakan cryptocurrency ya, contohnya di sini pakai Terra USD ya, lebih tepatnya stable coins, kita bisa membayarnya langsung dengan ya stable coin tersebut ya, dan kita bayar sebesar 1,36 USD yang kita tahu adalah stable coin yang pack-nya 1:1 against the dollar. Nah, jadi kebayang nggak sih ya, ke depannya ya saat semua negara-negara lain sudah menerima seperti ini, menerima pembayaran dengan cryptocurrency maupun stable coins ya, ke depannya kita tidak perlu lagi capek-capek ke money changer ya, karena ke depannya semua akan menerima berbagai macam cryptocurrency yang kita pegang. Menurut gue itu luar biasa ya, karena jujur salah satu hal yang gue nggak terlalu suka saat sedang mau berlibur ke luar negeri adalah ke money changer ya, karena kalian tahu juga secara selisihnya itu luar biasa besar ya. Buat kalian yang sering pergi ke luar negeri pasti merasakan bahwa selisih beli dan jual di money changer itu gapnya luar biasa besar ya. Nah, dengan seperti ini ya tentunya ini akan menjadi the future begitu, di mana kita bisa membawa sebuah currency yang nyaris bisa dipakai di seluruh dunia ya. Dan semoga saja lebih banyak negara-negara bukan saja di Middle East tetapi di seluruh dunia mulai menerapkan sistem ini ya. Tentunya akan jadi lebih convenient dan otomatis akan membantu juga adopsi. Sekarang kita akan masuk dulu ke newsnya. Oke, dan kita balik lagi ke Bitcoin ya. Jadi walaupun sekarang rally ya, tetapi kita bisa lihat pada faktanya secara struktur dia masih apa? Dari high di sini, lower low ya. Di sini masuknya lower low karena close-nya tetap masih di bawah sini ya. Lower low, lower high, lower low, lower high, dan lower low lagi ya. Jadi walaupun rally sekali lagi ya, gue ingatkan ini masih bearish. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Bitcoin supaya dia bisa mulai berubah ya secara struktur? Nah, dia harus merusak struktur di sini ya. Kalau sampai Bitcoin dalam beberapa hari ke depan bisa close daily di atas dari 40.000, nah menurut gua Bitcoin punya chance untuk reversal. Tapi kalau dia ke-reject oleh daerah 39.500, ke-reject oleh MA20, balik lagi ya, strukturnya masih berkuasa. Ya, jadi ini satu hal yang kadang-kadang sering dilupakan oleh kita ya. Seringkali orang terlalu bermain di time frame kecil, ya tidak melihat time frame yang besar seperti daily, weekly, ya. Kadang-kadang jadi mereka melihat bahwa oh ini sudah reversal nih, sudah reversal. Ya kalau di mungkin time frame kecil terasa seperti reversal, ya sudah mulai membuat higher high dan higher low. Tetapi untuk di daily-nya secara tren besarnya, ya orang-orang suka lupa, ya. Jadi untuk sekarang, baik lagi pair dari Bitcoin adalah mulai daily close di atas dari 40.000. Kalau bisa di atas dari 40.000, artinya dia menembus struktur di 395 dan juga MA20 di daily. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan untuk buy limit sebenarnya masih, ya bisa dibilang masih cukup mirip ya. Jadi sekarang mungkin yang agresif bisa masuk lagi ya, buat kalian yang mungkin yang agresif lupa kemarin pasang di sini ya. Sekarang bisa pertimbangkan di 38.100. Balik lagi ini untuk yang agresif ya. Untuk yang medium risk bisa pertimbangkan di daerah 37.000 ya di sini. Tepatnya 3699 something, tapi ya kita ubah aja ke 37.000 biar lebih gampang. Dan yang konservatif seperti biasa bisa di daerah 35.000 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BTC ya, dan buat kalian yang tertarik untuk akumulasi BTC dan altcoins lain, gue ingatkan bisa menggunakan link referral kita di bawah. Tidak wajib tentunya ya, tapi apabila menggunakan link referral kita di bawah, secara aktif membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah financial advice ya, tujuannya adalah untuk edukasi dan supaya untuk membiasakan para subscriber gua ya untuk bisa charting. Oke, dan sekarang kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom kita bisa lihat dia ternyata jadi terpantul oleh daerah 70 sen ini. Walaupun seperti yang kita sudah bahas kemarin ya, daerah 70 sen ini sebenarnya bukanlah suatu support yang cukup kuat ya. Nggak terlalu kuat dan bukan memang daerah support yang cukup besar. Nah, tetapi karena Bitcoin kemarin ya basically rally ya, akhirnya Phantom ikutan naik. Nah, jadi bisa dibilang sekarang secara price action Phantom at the mercy of BTC ya. Dia benar-benar 100% mengikuti BTC. Karena gini, ya memang benar semua altcoins mengikuti BTC. Tetapi setiap altcoins punya demand-nya masing-masing yang terpisah dari korelasi BTC.
Contohnya seperti Luna. Kemarin demand Luna itu luar biasa besar sampai bisa kesannya kualat ke BTC. Ya, BTC sedang ngedump, dia malah menemukan new all time high. Gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa altcoins punya demand-nya sendiri. Ya. Tetapi korelasi tetap besar terhadap BTC. Ya, contohnya seperti apa? Ya, ujung-ujungnya Luna tetap drop kan sekarang setelah naik dengan luar biasa besar. Ya, karena baik lagi, secara historik ya, BTC di bawah bull support band, alts akan cenderung drop. Nah, jadi untuk sekarang, Phantom bisa dibilang yang akan menyelamatkannya adalah harus BTC. Ya, karena kalau secara price action dia sendiri, menurut gue udah sulit untuk ngangkat. Ya. Dan secara demand bisa dibilang Phantom juga luar biasa drop ya karena Andre Cronje dan juga secara TA-nya juga memang luar biasa buruk kemarin ya 2 hari terakhir ini. Bisa dihitung kapitulasi tentunya ya. Jadi ya baik lagi ya. Untuk buy limit sebenarnya masih sama ya, bisa di daerah 70 sen di sini untuk yang mungkin masuknya ke medium risk yang cenderung menuju ke high risk ya. Dan buat kalian yang lebih masuknya ke konservatif bisa pertimbangkan di daerah 57 sen di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Nah, di mana kita bisa lihat untuk Ethereum kemarin ya atau lebih tepatnya hari ini berhasil dia bullish engulfing ya. Dan ya walaupun apapun itu tetap kemarin masih dihitungnya lower low di sini ya. Tapi ya minimal kebantu BTC sampai dia bisa balik lagi ke atas 2768 ya. So buat kalian yang kemarin agresif sudah dapat posisi tentunya ya dan sedikit profit. Tapi baik lagi PR-nya masih jauh dari selesai ya, dan harapannya adalah moga-moga BTC bisa reach lagi 40.000. Nah, kalau sudah seperti itu kemungkinan besar Ethereum bisa mempertahankan juga harga dia di atas dari 2768 ya. Nah, tapi baik lagi ya, masih secara struktur masih jelek ya, terlihat dengan sangat jelas ya. Di sini high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low lagi. Ya, jadi apapun itu masih cukup menegangkan untuk Ethereum. Kondisinya mirip-mirip dengan BTC ya. Dan untuk buy limit tentunya kita akan update ya. Jadi buat yang di 2768 ini masuknya ke agresif. Buat yang masuknya lebih ke medium risk bisa pertimbangkan di 2488 dan konservatif ya walaupun konservatifnya beda tipis ya bisa juga pertimbangkan di 2408 ya jadi jangan ketukar medium di 2488 untuk yang konservatif di 2408 ya jadi kurang lebih seperti itu untuk ETH dan weekly close-nya kita bisa lihat bahwa technically speaking ya dia masih berhasil membuat si 2768 ini sebagai support karena baik lagi ini weekly ya close-nya per 7 hari. Jadi kita lihat lagi dalam ya seminggu 2 minggu ke depan lagi apakah MA20 akan terus ganas atau tidak. Karena dalam 3 minggu terakhir luar biasa ganas ya di sini dia drop, reject parah, retest, ditolak lagi, retest, ditolak lagi ya. Semoga saja pada minggu ini bisa menjadi daerah bounce back untuk Ethereum dan mulai lagi bisa retest MA20 dan berhasil close di atasnya ya. Oke, dan kita lanjut ke BNB. Untuk BNB kita bisa lihat sekarang harga sedang nyangkut di tengah-tengah antara dua struktur di sini ya dan bisa dibilang dalam beberapa hari terakhir struktur-struktur di sini berubah-ubah terus ya. Awalnya jadi support di sini ya. Support juga tembus, dia jadi resisten, lalu karena BTC-nya rally lagi dia berubah lagi ke tembus jadi support, besoknya ketembus lagi dan seterusnya. Tetapi sayangnya secara struktur kita bisa lihat dengan jelas ya, dia masih membuat apa? Lower low, dan lower low. Ya, so masih cenderung ke bearish. Ya. Untuk bisa mulai berubah secara struktur, salah satu yang harus ditembus adalah daerah sini ya. 407 lah ya, 407. Jadi ya dia membuat lower low terus, tetapi ada satu kali dia membuat higher high di sini ya, atau membuat new high lah ya, tetapi reject oleh MA20. So buat gua BNB not that bad ya, masih ada beberapa struktur di bawahnya, nggak seperti beberapa aset lain ya, tetapi secara short termnya ya, dalam beberapa hari terakhir atau minggu terakhir ya, dia masih cenderung bearish ya. So for now untuk buy limit kita update ya. Untuk daerah 385 masuknya ke agresif. Untuk 356 ini masuknya lebih ke ya konservatif lah ya. Jadi buat yang medium risk bisa apa ya bareng-bareng sama yang konservatif untuk sekarang. Buat yang agresif ya silahkan di 385. Nah, jadi tentunya PR-nya semoga saja BNB bisa mempertahankan harga di atas 385. Ya sideways lah di sini ya.
Dan kalau bullish scenario-nya tentunya adalah BTC bisa close daily di atas 40. Nah, kemungkinan besar kalau di atas 40 untuk BTC, Binance atau BNB bisa mulai lagi naik ke atas. Dan PR selanjutnya adalah struktur di 394 plus MA20 di daily. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Gue ulangi lagi. Untuk buy limit ada di dua tempat. Ya. Averaging pertama untuk yang agresif di 385,7. Dan untuk yang lebih konservatif dan medium risk bisa pertimbangkan di 356,8. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Solana. Untuk Solana kita bisa lihat dia kemarin atau lebih tepatnya jam 7 pagi tadi nyaris saja ke reject ya. Tetapi untungnya kita bisa lihat dia tetap masih berset close di atas dari struktur 88,33 ya. Jadi dia tepatnya close itu tadi di 89,68 ya. Nah, sekarang kalau kita lihat dia sedang mulai mau retest lagi ya, dan kemungkinan besar kalau dengan jarak setipis ini dia akan retest ya. Nah, jadi kalau dia sampai retest dan berhasil bertahan di atas dari sini, nah itu good news ya. Tapi kalau dia lanjut lagi membuat lower low, ya sudah, targetnya sudah jelas yaitu 78,84 ya. Jadi kurang lebih untuk Solana seperti itu ya secara price action ya. Dan andaikan BTC sampai ke daerah 40.000, yang menjadi PR selanjutnya adalah MA20 di sini tentunya ya. Dimana sebelumnya kita bisa lihat bahwa dia bahkan nggak berani retest MA20 di sini ya. Baru dekat langsung jebol ke bawah ya. Jadi tentunya semoga saja ya kalau sampai dia retest lagi nggak kepukul. Karena kalau dia kepukul lagi ya kembali membuat apa? Lower high ya. Jadi untuk buy limit sekarang masih ya kurang lebih sama ya. Mungkin ada tambahan satu lah ya. Tadinya cuma tinggal sisa satu konservatif saja. Sekarang masih ada lagi untuk yang agresif di 88,33 ya. Jadi yang agresif di 88,33. Dan untuk kalian yang lebih cenderung ke konservatif dan ke medium risk ya. Jadi kalian yang medium dan yang konservatif sama di satu tempat ya. Di 78,84 untuk Solana. Oke, dan sekarang kita masuk ke Luna. Untuk Luna, kita bisa lihat lagi-lagi struktur 77,56 menjadi support yang baik untuk meningkatkan harga Luna. Ya. Dan otomatis kalau kita lihat weekly close-nya di atas dari MA20. Ya, that's good. Ya, ini yang kita cari tentunya ya. Jadi baik lagi, Luna adalah salah satu aset altcoins yang cukup melawan arah. Ya, karena baik lagi, demand untuk Luna masih cukup besar. Ya, karena USD sekarang mendapatkan demand yang luar biasa besar, sehingga untuk kita bisa mint USD kita harus burn Luna. Jadi apa yang terjadi? Supply shock ya. Buat kalian yang nggak tahu apa itu kenapa butuh di burn Luna untuk bisa mint USD, boleh cek video gue yang sebelum-sebelumnya mengenai Luna ya. Nah, jadi untuk sekarang kita bisa lihat secara TA-nya ya. Dia jujurnya ini nggak kira-kira tipisnya ya. Technically speaking, secara harga di atas dari struktur. Tepatnya dia itu close di 82,23. Sementara struktur 82,21. Hanya beda 2 sen saja. Jadi seperti biasa ya, kalau bedanya terlalu tipis, gua akan lihat besoknya ya. Kalau besoknya dia bisa tetap rally ke atas atau tetap bullish candle di atas dari struktur tersebut, artinya oke, dia legit break up ya. Tetapi kalau dia ternyata besoknya lanjut lagi turun ke bawah ya, pecah lagi strukturnya atau lebih tepatnya close di bawah dari struktur ini ya, artinya itu adalah false breakup ya, atau bahasa di Indonya lebih sering kali disebut sebagai bull trap gitu ya. Jadi untuk sekarang tentunya kita lihat yang menjadi PR-nya adalah stay di atas dari 82,21 ya. Kalau sampai dia bisa bertahan di atas dari situ, that's good. Kalau sampai mulai jebol lagi ke bawah, ada possibility dia akan membuat lower low. Untuk sampai sekarang belum ya. Jadi baik lagi, Luna adalah salah satu aset altcoins yang cukup melawan BTC ya secara apa namanya price action ya. Lagi-lagi kenapa? Karena demand dari Lunanya besar. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Untuk buy limit kita akan update tipis ya. Untuk sekarang ada yang agresif di daerah 82,21 ya. Untuk kalian yang lebih ke medium risk bisa di 77,56. Dan buat yang konservatif di 75,11 ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan tiga-tiganya tentunya adalah struktur ya, dan bisa dibilang ada MA20 juga sih di sini ya, tapi jujurnya lumayan dekat dengan ini ya. Mungkin kalian bisa pertimbangkan antara kalian mau ambil di 77,56 buat yang medium risk atau di daerah 79,28 yaitu MA20 di weekly yang sebenarnya cukup kuat juga menjadi sebuah support ya. Oke, dan sekarang kita masuk ke Matic. Untuk Matic kita bisa lihat bahwa dia kemarin
berusaha untuk rally atau lebih tepatnya ya ketarik oleh BTC ya. Nah, tetapi yang cukup uniknya adalah dia gagal menembus daerah $1.12. Bahkan dengan sangat jelas ke reject di sini ya. Dia nge-wick dan ke reject. Nah, sekali lagi ini bukti bahwa garis-garis ini bukan cuma sekedar garis yang gua tarik sembarangan, tapi dia beneran ada impact terhadap harga ya. Buat kalian yang bingung ini daerah apa ya, $1.12. Ini adalah sebuah daerah support yang terbentuk pada tanggal 20 sampai 27 September 2021 ya di weekly. Nah, tetapi kita bisa lihat dia tembus dan sekarang mulai berubah menjadi resisten. Tentunya that's not looking good ya. Dan kalau kita mau bilang secara struktur, selanjutnya masih ada di $1 lebih 1 sen kurang lebih ini, atau kalau mau dibulat ya, kalau dibulatin masih tetap ke $1 1 sen ya. Di mana ini adalah sebuah struktur support yang terbentuk kurang lebih di tanggal sekian ya, tanggal berapa nih? Ya, sorry kurang naik sedikit. Iya, di sini ya, di daerah ya 3 Agustus lah ya, di daerah sini. Nah, jadi sekarang kita bisa lihat dia ternyata berkorelasi sebagai sebuah support di sini ya, dan harganya stop kurang lebih di situ. Jadi ya baik lagi, ini bukti bahwa support dan resistance dari struktur it works. Tinggal pertanyaannya seberapa kuat dan apakah dia cukup kuat untuk menahan harga atau tidak. Nah, itu yang kita tidak tahu ya. Nah, jadi untuk sekarang buy limit tentunya kita akan update ya. Jadi untuk sekarang yang masuknya lebih ke apa ya, jujurnya ini soalnya jomplang banget dari struktur ini ke struktur ini cukup jauh ya. Jadi ini mungkin masuknya lebih ke high risk ya. High risk bisa pertimbangkan di $1 lebih. Kalau dibulatin sekarang lebih ke 2 sen ya kalau kita tarik ke atas tadi. Berarti $1 lebih 2 sen. Dan untuk yang konservatif bisa nunggu dulu di daerah 68 sen di sini ya. Di mana adalah sebuah struktur yang cukup kuat sebenarnya, tapi bisa dibilang arguably kemana cukup kuat karena ada EMA 200. Sekarang EMA 200 sudah jebol dari kapan-kapan. So, we'll never know ya. Semoga saja kalau sampai ke daerah 68 sen ini dia masih cukup kuat untuk memantulkan harga Matic. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.